Dalam kesempatan kali ini kita akan hadirkan seorang expert yang juga sudah mendampingi berbagai klien kami dari berbagai industri, dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan uraikan bagaimana budaya kerja dapat menjadi salah satu strategi mencapai atau meraih operational excellence. Selamat bergabung dalam channel The Expert kali ini. Dalam diskusi kita kali ini, kita akan berbicara mengenai operational excellence, bagaimana budaya kerja dapat mewujudkan tercapainya operational excellence. Dalam kesempatan kali ini, kita akan hadirkan seorang expert yang juga sudah mendampingi berbagai klien kami dari berbagai industri, dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan uraikan bagaimana budaya kerja dapat menjadi salah satu strategi mencapai atau meraih operational excellence. Selamat bergabung, Bu Ira. Halo, Mas Adit. Apa kabar? Ya, Bu. Boleh sedikit memperkenalkan diri dan juga highlight seberapa besar sih budaya kerja berdampak terhadap pencapaian atau hasil dari operational excellence. Oke, baik. Halo, excellent people. Bertemu kembali dengan saya, Ira Kresna. Menarik, Mas Adit, bahwa kenapa sih operational excellence itu sangat beririsan ya dengan yang namanya budaya perusahaan. Memang dalam budaya perusahaan juga akan sangat mendukung bagaimana impact ya terhadap operational excellence apabila selaras dengan budaya yang ada. Nah, budaya yang harus dihadirkan dalam perusahaan tentunya pertama adalah bagaimana perusahaan itu mampu beradaptasi dulu ya, sebelum dia mampu untuk melakukan inovasi. Yang kedua juga memastikan bahwa sistem pekerjaannya harus efisien dan produktif ya. Kemudian memastikan bahwa suasana pembelajaran dalam perusahaan itu harus saling dukung satu sama lain agar informasi-informasi, kemudian juga knowledge yang baru itu cepat terserap. Dan dengan hal tersebut pastinya secara proses, secara sistem semuanya akan menjadi satu bentuk kolaborasi yang luar biasa agar memastikan tahapan-tahapan operational excellence selanjutnya menjadi lebih maksimal. Gitu sih sebetulnya. Oke, rekan-rekan sekalian, dari uraian Bu Ira tadi kita dapat banyak sekali insight bagaimana budaya perusahaan menjadi salah satu strategi ya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Tadi ada hal yang menarik yang sudah disampaikan oleh Bu Ira mengenai bagaimana budaya perusahaan ini harus align terhadap strategi perusahaan. Betul. Dan dampaknya sangat besar. Apa sih yang menjadi tantangan di tahun 2025 ini terhadap industri ataupun perusahaan yang saat ini menerapkan budaya perusahaan tersebut? Baik, sebetulnya tantangannya banyak banget ya. Kita salah satunya adalah bagaimana perusahaan mampu beradaptasi dengan AI. Seringkali kan dengan berbagai gap generation ini muncul istilah-istilah dan dinamika yang baru dalam perusahaan. Dengan banyaknya Gen Z misalnya yang juga mampu atau memiliki karakteristik yang cukup unik ya. Artinya di sini uniknya itu seringkali mereka memiliki tahapan bahwa ada yang namanya gap of winter take gitu ya. Jadi mereka tuh baru belajar sedikit tapi langsung minta request demand untuk salary-nya tuh wow gitu ya. Padahal baru belajarnya sedikit. Nah, itu karakter-karakter yang justru apakah memang karakter ini memang dibutuhkan di perusahaan? Artinya secara creativity mereka tinggi, mereka mau untuk belajar, tapi mungkin perusahaan belum bisa mengadop karakter-karakter tersebut misalnya. Atau bagaimana juga dengan core industrinya? Perusahaan kan ada core industri yang cenderung statis, ada juga core industri yang cenderung dinamis gitu ya. Nah, dalam proses operational excellence ini antara strategi dengan budaya itu akan saling dukung satu sama lain apabila memang ditunjang dengan karakter yang tepat dari orang-orangnya. Tentunya di sini perusahaan pasti lebih paham ya karakter seperti apa yang paling tepat untuk mendukung core industri. Oke, menarik ya. Jadi dari uraian tadi yang menarik adalah salah satu ada 3 poin ya. Mulai dari Gen Z atau adanya gap generation, kemudian adanya pengembangan teknologi, dan juga bagaimana strategi dan budaya ini harus laras dengan pencapaian yang perusahaan yang harapkan ya. Betul. Apa sih? Kan saat ini fenomena Gen Z menjadi salah satu highlight ya atau tantangan kita di dunia human capital untuk bisa lebih produktif. Menurut Bu Ira, seberapa besar nih gap generation dan juga bagaimana mungkin tipsnya untuk bisa gap generation ini bisa menjalankan budaya perusahaan yang selaras tanpa harus
atau harus bisa melewati tantangan gap generation tersebut? Oke. Apa sih tipsnya? Sebetulnya pertama kita bicara formulasi sih ya. Jadi formulasi dari satu industri dengan industri yang lain itu harus memahami betul seberapa besar sih misalnya gap atau generation yang ada dalam perusahaan tersebut. Contoh misalnya, untuk perusahaan-perusahaan kreatif tentunya akan banyak mengadop atau talent-talent yang Gen Z dan juga Gen Alpha ya. Kemudian untuk perusahaan misalnya terkait dengan manufaktur misalnya, manufaktur kan terkait dengan orang-orang yang harus follow the rules, kemudian statis gitu ya, dan kemudian mereka juga tidak terlalu banyak dituntut untuk menggunakan creativity ya. Artinya apakah Gen Z ini cocok? Kan begitu ya. Nah kembali bahwa kalau kita melihat dalam Gen Z ada hashtag, kabur aja dulu Gen Z itu ya. Jadi ini memang satu bentuk fenomena di mana kalau Gen Z itu mereka cenderung resisten terhadap yang namanya ketidaknyamanan. Jadi sedikit nggak nyaman, mereka mungkin akan cari satu jalur ya yang cepat, instan untuk keluar dari ketidaknyamanan itu. Dikasih feedback yang mungkin agak sedikit tajam, mereka gelisah, kemudian nggak happy, kemudian mereka udah deh kabur aja dulu. Urusan nanti cari pekerjaan lagi itu number sekian gitu ya. Nah ini harus juga disikapi dengan formulasi yang tepat. Artinya bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik unik. Formulasi ini akan menerapkan berapa persen sih generasi Gen Z misalnya contoh. Berapa persen sih yang milenial misalnya. Atau generasi-generasi sebelumnya. Di sini kita melihat yang namanya konfigurasi dari formulasi itu akan memberikan satu kekuatan. Karena masing-masing generasi memiliki kekuatan ya dan challenge-nya sendiri gitu ya. Jadi kan nggak mungkin ya. Karena kan satu sisi si leader mungkin punya experience. Si Gen Z juga tadi ada hashtag kabur aja dulu gitu kan. Itu jadi tantangan ya. Ya, sehingga bagaimana kita dalam tatanan strategi perusahaan itu mampu meramu formulasi dan konfigurasi yang tepat antara generasi ini. Sehingga kembali bahwa kita semua aware terhadap mental healthiness ya. Sehingga seperti apa sih mental healthiness yang dimiliki secara kacamata misalnya baby boomers misalnya, atau milenial misalnya, ataupun misalnya milenial senior alias kolonial misalnya, ataupun Gen Z dan juga generasi-generasi selanjutnya. Nah artinya formulasi ini harus dimantapkan, ditambah dengan formulasi dari budayanya gitu ya. Nah budaya apa sih yang bisa merangkum semuanya? Nah budaya yang bisa merangkum itu tentunya kan budaya sinergi dan kolaborasi. Oke, baik. Dengan kata lain rekan-rekan sekalian, ini yang harus diperhatikan. Budaya perusahaan bukan hanya sekedar workshop, bukan hanya sekedar gamification, bukan sekedar seru-seruan, bukan sekedar juga mengadakan sebuah area diskusi, bukan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Bu Ira adalah formulasinya harus tepat, strateginya harus tepat. Kemudian bagaimana kita melihat komposisi dari generation yang ada sehingga budaya perusahaan tersebut dapat terwujud. Bukan hanya budaya perusahaan yang sifatnya sekedar ada, tapi bagaimana budaya perusahaan ini menjadi strategi utama dan selaras dengan strategi perusahaan tersebut ya, Bu Ira ya. Betul. Oke, Bu Ira, dari uraian tadi mungkin sebagai penutup boleh diberikan 3 kunci utama dalam penerapan budaya perusahaan dalam mewujudkan operational excellence. Baik, ada 3 hal Pak Adit yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah flexibility, dan ketiga adalah inovasi. Dari 3 hal ini semuanya akan saling kait-mengait dan saling dukung-mendukung agar tercipta satu bentuk budaya perusahaan yang sangat inline dengan strategi, apapun jenis strateginya. Di tahun 2025 hambatan akan semakin besar dan juga tantangan akan semakin tinggi. Jadi dibutuhkan satu bentuk budaya yang lebih terimplementasi dengan baik, tidak hanya dari ranah narasi saja, tetapi juga masuk ke ranah eksekusi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ira. Jadi 3 poin utama tersebut rekan-rekan sekalian harus diperhatikan dan salah satunya adalah inovasi. Berbicara inovasi, berbicaranya adalah bagaimana kita mewujudkan ide yang sudah kita miliki untuk menjadi wujud nyata dan menunjang apa yang menjadi goals dari perusahaan. Rekan-rekan sekalian, jika banyak pertanyaan untuk mengenai inovasi, silakan sampaikan dalam kolom komentar. Dan untuk selebihnya silakan mengikuti channel kami dan pastikan rekan-rekan sekalian untuk bisa berdiskusi dengan kami.